Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teman kali ini, izinkan saya untuk memberikan praktikum mesin-mesin listrik dengan materi perhitungan dan sizing komponen rol motor listrik. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Rahmat Fauzi dengan NIM 400403246500074 dari kelas B Praktikum C. Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan 2024. Nah, sebenarnya apa sih konsep dasar sizing komponen? Yang mana sizing berlandaskan hubungan daya atau P tegangan fasa, V L faktor daya, cost, dan efisiensi. Harus nominalnya adalah parameter utama untuk memilih komponen listrik. Faktor keamanan umumnya 20-25% digunakan untuk menghindari kerja dekat batas maksimum. Standar seperti IEC dan UIL menjadi acuan dalam pemilihan komponen. Nah, di sini ada rumus perhitungan per VL, yang mana versi KW-nya itu ada eh, P per KW kali 1000, versi HP-nya yaitu HP kali 746, parameternya ada P per KW sama dengan daya motor, tegangan antar fasa, cos sebagai faktor daya, dan N sebagai efisiensi. Menggunakan nilai template jika tersedia. Bila tidak, asumsinya menggunakan cos yang mendekati 0,8 sampai 0,9. Ini ada tabel acuan sizing dan penjelasan isinya. Tabel acuan umumnya memuat persentase relation terhadap I per IL untuk tiap komponen, contohnya MCB 150 sampai 250%. Untuk kontraktor dolnya kurang lebih 125% kali I per VL. Start delta memerlukan kontraktor utama 70% kali IVL, dan kontraktor startnya 41% kali IVL. Tabel ini membantu memilih rating komponen cepat. Ini adalah contoh perhitungan motor 1 HP sebesar 0,75 kW. Ada pemilihan MCB dan kabel. MCB dipilih berdasarkan arus nominal ditambah margin. Rekomendasi umumnya ada pada 150 sampai 250% kali IVL tergantung karakteristik start. Untuk motor 1 HP hasil kecil, pilih MCB terdekat, misal 2A atau 3 ampere dengan karakteristik trip motorik jika tersedia. Kabel minimal mengikuti capacity sebesar kurang dari 125%, dan perhatikan panjang kabel untuk rugi tegangan. Lalu cek tabel UIL atau IEC untuk ukuran kabel dan koridor instalasi yang aman. Selanjutnya, pemilihan kontraktor dan overload relay. Kontraktor pemilihan dengan rating mekanis dan arus kerja sesuai IVL X faktor dol kurang lebih 125%. Pada start delta, gunakan kontraktor dengan rating berbeda, umumnya kontrak utama dan kontraktor start delta sesuai persentase tabel. Overload relay di setel sekitar 115% untuk perlindungan thermal tanpa gangguan operasi normal. Pastikan karakteristik OLR sesuai kurva pemanasan motor atau tim delay thermal. Ini adalah penggunaan cheat sheet-nya. Nah, ini untuk sizing untuk start delta starternya. Start delta mengurangi arus startup. Saat start, arus fase turun sekitar 1/4
3 dari nilai delta, sehingga arus startup 58% dari delta. Cara ini mengurangi stres pada catur daya dan peralatan sehingga cocok untuk motor berdaya menengah ke atas. Namun desain start delta memerlukan kontraktor lebih main start delta dan interlock atau timer untuk menghindari kesalahan switching. Di script jelaskan presentasi umum untuk pastikan merujuk tabel saat memasukkan nilai final. Tips desain sistem kontrol motor. Sisakan margin keamanannya 20-25% untuk faktor variasi beban dan kondisi lingkungan. Pilih komponen dengan sertifikat dan margin rating agar tahan beban start berulang. Rutin verifikasi wiring, diagram, dan lebar di panel agar memudahkan perawatan. Lakukan uji lapangan atau simulasi sebelum instalasi final. Nah, ini untuk kesimpulannya. Yang pertama, yaitu ada perhitungan langkah awal krusial untuk sizing komponen sistem kontrol motor. Yang kedua, memilih MCB, kabel, kontraktor, dan OLR harus mengacu pada ELV dan faktor pengalih sesuai jenis starter. Start delta menawarkan pengurangan arus start namun menghubungkan perhatian pada switching dan interlock. Gunakan kombinasi perhitungan formal dan cheat sheet untuk desain yang cepat dan aman. Mungkin pada video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.